Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, pembahasan kita selanjutnya yaitu membahas dari mata kuliah program linear. Tentunya dari teman-teman bertanya-tanya, apa sih yang akan dibahas dari program linear tersendiri? Nah, sebelum kita bahas ke materi yang lebih dalam, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu dari kelompok kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, yang dimana kelompok 4 ini terdiri dari 4 bidadari cantik. Yang pertama, ada Listiani Permatahati Mawadah dengan NPM 192151128. Kemudian, ada Puri Nugraha dengan NPM 192151133. Kemudian, ada Salsabila Syaharani dengan NPM 19215111110. Kemudian, yang terakhir ada Alvina Fitriani dengan NPM 192151111. Dan kami dari kelompok 4 berasal dari kelas 2019D dengan jurusan Pendidikan Matematika Universitas Siliwangi. Yuk kita bahas materi bersama-sama. Judul pembahasan untuk mata kuliah program linear yaitu kami mengambil judul observasi optimasi keuntungan penjualan roti abon menggunakan metode simplex. Nah, yang dimana dalam pembahasan judul ini kita akan membahas tentang penggunaan metode simplex dalam permasalahan kehidupan sehari-hari. Nah, untuk apa aja sih yang akan dibahas di dalam materi ini? Yuk kita bahas bersama-sama. Nah, pembahasan atau topik-topik yang akan dibahas dalam materi kali ini yaitu yang pertama ada pengertian program linear. Nah, kita harus tahu terlebih dahulu gitu apa sih program linear. Kemudian pembahasan atau poin yang kedua yaitu pengertian dari metode simplex. Sebelum kita pengaplikasian ke kehidupan sehari-hari, kita harus tahu dulu bagaimana pengertian dari metode simplex. Lanjut ke bagaimana cara penyelesaian program linear dengan menggunakan metode simplex. Nah, di dalam poin tersebut bakalan ada langkah-langkah dalam penyelesaian. Dan yang kemudian, yang keempat langsung ke pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari dari metode simplex yang tadi, yaitu optimasi keuntungan penjualan roti abon menggunakan metode simplex. Nah, buat teman-teman yang masih penasaran terhadap materi atau judul pembahasan kali ini, yuk tetap lanjut dalam pembahasan materi selanjutnya. Baik, selanjutnya ada pengertian dari program linear. Program linear adalah merumuskan masalah dengan menggunakan sejumlah informasi yang tersedia, kemudian menerjemahkan masalah tersebut dalam bentuk model matematika. Sifat linear mempunyai arti bahwa lanjut ke pembahasan selanjutnya, dalam model ini pembahasan yang ketiga yaitu cara penyelesaian program linear dengan menggunakan metode simplex. Nah, kemudian pembahasan yang terakhir yaitu optimasi keuntungan penjualan kerajinan tas anyaman menggunakan metode simplex. Keuntungan atau meminimumkan Nah, biaya. keempat poin Sumber daya pembahasan dapat berupa ini sumber akan daya dijelaskan fisik oleh seperti teman-teman uang, saya. tenaga Yuk ahli, kita bahas material, bersama-sama. bahan dan mesin, Tetap stay ataupun tune ya. fisik. Nah, jadi di dalam program linear ini termasuk ke dalam metode sehari-hari juga. Selanjutnya ada pemrograman linear yang berkaitan dengan penjelasan suatu kasus dalam dunia nyata. Nah, sebagai suatu model matematika yang terdiri dari sebuah fungsi tujuan linear dengan beberapa kendala linear. Pemrograman linear meliputi perencanaan aktivitas untuk mendapatkan hasil optimal, yaitu sebuah hasil yang mencapai tujuan terbaik menurut model matematika di antara semua kemungkinan alternatif yang ada. Adapun implementasi dalam kehidupan sehari-hari yaitu sebuah perusahaan atau organisasi perlu merencanakan strategi yang dapat mengoptimalkan hasil yang ingin dicapai, baik itu berupa keuntungan maksimal atau biaya minimal. Pada dasarnya, setiap perusahaan memiliki keterbatasan atas sumber dayanya, baik keterbatasan dalam jumlah bahan baku, mesin dan peralatan, ruang, tenaga, kerja, maupun model. Dengan keterbatasan ini, setiap perusahaan melakukan beberapa cara untuk melakukan optimasi dengan hasil yang dicapai.
Salah satunya dengan program linear ini. Materi selanjutnya yaitu ada pengertian metode simplex. Metode simplex ini adalah metode yang biasanya digunakan untuk memecahkan setiap permasalahan pada pemrograman linear yang kombinasi variabelnya terdiri dari 3 variabel atau lebih. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai metode simplex ini, ada beberapa definisi. Yang pertama yaitu menurut Media Anugrah Ayu tahun 1993 halaman 25, yaitu metode simplex adalah suatu prosedur matematis untuk mencari solusi optimal dari suatu masalah pemrograman linear yang didasarkan pada proses iterasi. Selanjutnya yaitu ada menurut Edi Herjanto tahun 1999 halaman 191. Metode simplex adalah suatu metode yang secara sistematis dimulai dari suatu penyelesaian dasar yang visible ke pemecahan dasar visible lainnya, yang dilakukan berulang-ulang atau iteratif sehingga tercapai suatu penyelesaian optimum. Dan yang terakhir yaitu ada menurut T. Hani Handoko tahun 2000 halaman 385, yaitu metode simplex adalah suatu prosedur aljabar yang melalui serangkaian operasi-operasi berulang dapat memecahkan suatu masalah yang terdiri dari 3 variabel atau lebih. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa metode simplex adalah suatu metode yang sistematis untuk mencari solusi optimal dalam memecahkan suatu masalah yang terdiri dari 3 variabel atau lebih. Selanjutnya ada 3 sifat dari bentuk baku linear programming untuk metode simplex ini. Di antaranya yaitu sifat yang pertama adalah semua batasan adalah persamaan atau dengan tidak ada nilai negatif pada sisi kanan. Sifat yang kedua adalah semua variabel tidak ada yang bernilai negatif, dan sifat yang ketiga adalah fungsi tujuan dapat berupa minimisasi dan maksimisasi. Tadi sudah dijelaskan mengenai pengertian dari metode simplex tersendiri. Nah, sekarang kita pengaplikasiannya ya. Nah, bagaimana sih cara penyelesaian program linear dengan menggunakan metode simplex? Nah, metode simplex itu hanya diperkenankan nilai positif dari peubah-peubah X, Y, Z. Nah, yang pertama, rumuskan persoalan program linear ke dalam model umum fungsi program linear, yang dimana ada fungsi tujuan dan fungsi pembatas. Kemudian yang kedua yaitu merubah model program linear menjadi model simplex. Nah, yang dimana di dalam poin yang kedua ini fungsi pembatas merupakan tambahkan slash variabel atau surplus variabel dan atau variabel buat. Kemudian untuk di poin kedua juga ada fungsi tujuan. Nah, yaitu rubahlah bentuk fungsi tujuan implisit menjadi persamaan bentuk eksplisit. Kemudian di fungsi tujuan juga tambahkan atau kurangi dengan slash var, surplus var, dan atau variabel buatan yang bernilai 0. Kemudian poin yang ketiga yaitu formulasikan ke dalam tabel simplex. Kemudian yang keempat, lakukan langkah-langkah penyelesaian, yang dimana langkah-langkah penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Langkah-langkah penyelesaian dari tabel simplex tersendiri. Nah, yang pertama kita mengubah fungsi tujuan batas-batasan. Nah, kemudian langkah yang kedua menyusun persamaan-persamaan di dalam tabel tersebut. Nah, kemudian teman-teman langkah yang ketiga yaitu kita memilih kolom kunci. Nah, kolom kunci itu apa sih? Nah, kolom kunci adalah kolom yang merupakan dasar untuk mengubah tabel simplex. Pilihlah kolom yang mempunyai nilai pada garis fungsi tujuan yang bernilai negatif dengan angka terbesar. Kemudian langkah keempat yaitu memilih baris kunci. Apa sih baris kunci itu? Di poin keempat yaitu baris kunci, yang dimana baris kunci adalah baris yang merupakan dasar untuk mengubah tabel simplex dengan cara mencari indeks tiap-tiap baris dengan membagi nilai-nilai pada kolom NK dengan nilai yang sebaris pada kolom kunci. Pilihlah baris yang mempunyai indeks positif dengan angka kecil. Dalam hal ini, batasan kedua yang terpilih sebagai baris kunci.
beri tanda segi 4 pada baris kunci nilai yang masuk dalam kolom kunci dan juga masuk dalam baris kunci disebut angka kunci. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu mengubah nilai-nilai baris kunci. Pada poin kelima, nilai baris kunci diubah dengan cara membaginya dengan angka kunci. Kemudian, poin yang keenam atau langkah yang keenam yaitu mengubah nilai-nilai selain pada baris kunci. Masuk ke poin yang terakhir atau langkah ketujuh yaitu melanjutkan perbaikan. Ulangilah langkah-langkah perbaikan mulai langkah 3 sampai langkah ke-6 untuk memperbaiki tabel-tabel yang telah diubah atau diperbaiki nilainya. Perubahan baru berhenti setelah pada baris pertama atau fungsi tujuan tidak ada yang bernilai negatif. Pembahasan selanjutnya yaitu pengaplikasian nih dari metode simplex yang tadi. Tadi kita udah bahas dari pengertian, dari metode simplex, kemudian langkah-langkah penyelesaian. Nah, sekarang kita pembuktian nih dalam kehidupan sehari-hari, yaitu optimasi keuntungan penjualan roti abon menggunakan metode simplex, yang dimana kita akan melakukan perhitungan melakukan metode simplex dari materi program linear. Selanjutnya ada optimasi keuntungan penjualan roti abon menggunakan metode simplex. Nah, dari hasil observasi berdasarkan data dari penjualan roti abon gulung Hawaii, dapat dilakukan pengelompokan atau identifikasi terhadap variabel keputusan, yaitu yang pertama, roti abon gulung sapi memerlukan yang pertama banyak barang 40 box, yang kedua berat boxnya itu 48 kg. Yang kedua, roti abon gulung ayam memerlukan yang pertama banyak barang 20 box dan yang kedua berat box 24 kg. Banyak barang diasumsikan bahwa permintaan konsumen sesuai dengan jumlah penjualan. Nah, sementara keuntungan per produk yang diperoleh adalah yang pertama roti abon gulung sapi dengan harga 180.000 dan yang kedua roti abon gulung ayam dengan harga 170.000. Nah, sedangkan persediaan bahan bakunya itu banyak barangnya 100 box dan berat boxnya itu 120 kg. Nah, untuk menentukan formulasi di atas yaitu digunakan simbol X1, X2 dan Z, di mana X1 yaitu roti abon gulung sapi dan X2 yaitu roti abon gulung ayam. Nah, Z maksimalnya yaitu jumlah keuntungan roti abon gulung sapi dan roti abon gulung ayam. Selanjutnya yaitu tujuan penjualan roti abon gulung adalah untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dari kendala keterbatasan yang dimiliki. Nah, maka formulasi model matematikanya adalah memaksimumkan Z sama dengan 180.000 X1 ditambah 170.000 X2. Keterbatasan dibuat formulasi batasan-batasan sebagai berikut. Nah, dapat dilihat pada tabel yang pertama yaitu tabel bahan baku, jenis produk dan laba. Nah, di sini kendalanya ada banyak box abon sapi 40, banyak box abon ayam 20, banyak kapasitasnya 100. Kemudian berat box abon sapi 48, berat box abon ayam 24 dan kapasitasnya yaitu 120. Nah, keuntungan dari abon sapi tersendiri yaitu 180.000 dan keuntungan dari abon ayam yaitu 170.000. Nah, dari data tabel yang pertama dapat dibuat penyelesaian program linier persoalan maksimum. Langkah-langkah penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu variabel yang pertama 40x1 ditambah 20x2 lebih kecil sama dengan 100 diubah menjadi 40x1 ditambah 20x2 sama dengan 100. Dan variabel yang kedua yakni 48x1 ditambah 24x1 lebih kecil sama dengan 120 diubah menjadi 48x1 ditambah 24x1 sama dengan 120. Fungsi tujuan diubah menjadi Z dikurangi 180.000 X1 dikurangi 170.000 X2 sama dengan 0. Fungsi batasan diubah dengan memberikan variabel slang
menjadi yang pertama seperti yang tadi 40x1 ditambah 20x2 lebih kecil sama dengan 100 diubah menjadi 40x1 ditambah 20x2 ditambah S1 sama dengan 100. Yang kedua adalah 48x1 ditambah 24x1 lebih kecil sama dengan 120 diubah menjadi 48x1 ditambah 24x1 ditambah S2 sama dengan 120. Persamaan-persamaan di atas itu disusun ke dalam tabel simplex untuk mengetahui formulasi dari permasalahan. Bisa dilihat pada tabel 2 formulasi bahwa Z1 negatif X1-nya negatif 180.000, X2-nya negatif 170.000, S1-nya 0, S2-nya 0, dan NK-nya 0. Sedangkan S1, Z-nya 0, X1-nya 40, X2-nya 20, S1-nya 1, S2-nya 0, dan NK-nya 100. Dan S2, Z-nya 0, X1-nya 48, X2-nya 24, S1-nya 0, S2-nya 1, dan NK-nya 120. Langkah yang ketiga yakni memilih kolom kunci, yaitu yang mempunyai nilai-nilai pada garis fungsi tujuan yang bernilai negatif dengan angka terbesar. Bisa dilihat pada tabel 3 pada gambar kolom kunci bahwa Z pada kolom Z sama dengan 1, X1 sama dengan negatif 180.000, X2 sama dengan negatif 170.000, S1 sama dengan 0, S2 0, NK 0. Sama ya, tabelnya seperti tabel yang tadi, akan tetapi ini hanya menentukan kolom kuncinya. Kolom kuncinya yaitu X1 negatif 180.000, 40, dan juga 48. Karena nilai X1 itu merupakan angka negatif paling tinggi yaitu negatif 180.000, maka kolom X1 ini merupakan kolom pivot dan X1 itu merupakan variabel masuk. Jadi kolom X1 ini merupakan kolom kunci. Lalu dilanjut dengan langkah yang keempat, yakni memilih baris kunci, yaitu nilai yang mempunyai limit rasio dengan angka terkecil. Bisa dilihat pada tabel 4, limit rasio sama dengan nilai kanan atau nilai kolom kunci, sedangkan NK sama dengan nilai kanan. Bisa dilihat pada tabel bahwa tadi sudah ditentukan X1 itu merupakan kolom kunci dan S1 itu merupakan baris kunci. Limit rasio itu merupakan hasil dari pembagian antara nilai kanan dengan nilai kolom kunci. Rasio pembagian nilai kanan paling kecil adalah 1,2 sehingga S1 itu sama dengan baris kunci. Dilanjut dengan langkah yang kelima itu yakni mengubah nilai pada baris kunci. Nilai pertama adalah nilai baris pivot baru yaitu S1. Semua nilai pada baris S1 dibagi dengan 40 elemen pivot. Keterangan yang pertama itu nilai baris kunci atau angka kunci, yang kedua nilai kunci yaitu nilai pada baris S1. Kolom baris kunci, angka kunci yaitu variabel keluar per elemen pivot dalam kurung 40. Nilai baris kunci diubah dengan cara dibagi dengan angka kunci, yaitu yang pertama itu 0 dibagi 40 sama dengan 0, 40 dibagi 40 sama dengan 1, 20 dibagi 40 sama dengan 1 per 2, 1 per 40 sama dengan 1 per 40, 0 dibagi 40 sama dengan 0, 100 dibagi 40 sama dengan 5 per 2. Didapat iterasi yang pertama, hasil pembagian dimasukkan pada baris baru yaitu X1 di mana baris S1 diubah menjadi baris X1. Bisa dilihat pada tabel perubahan baris kunci, X1-nya diubah menjadi 0, 1, 1 per 2, 1 per 40, 0, dan 5 per 2. Lalu langkah yang keenam yakni mengubah nilai-nilai selain pada baris kunci. Baris baru sama dengan baris lama dikurangi koefisien per kolom kunci dikali nilai baris kunci. Keterangannya, baris lama itu sama dengan baris Z dan baris S2. Koefisien per kolom kunci yaitu negatif 180.000 dan 48. Nilai baris kuncinya sama dengan nilai pada baris kunci baru X1. Perhitungan nilai barisnya itu dilihat dari baris Z. Z sama dengan negatif 180.000, negatif 170.000, 0, 0, 0. X1-nya itu 1, 1 per 2, 1 per 40, 0, dan 5 per 2. Hasil baris baru adalah negatif 180.000 dikurangi negatif 180.000 dikali 1 sama dengan 0. Yang kedua itu negatif 170.000 dikurangi dalam kurung negatif 180.000 dikali 1 per 2 sama dengan negatif 80.000. Lalu baris ketiga 0 dikurangi dalam kurung negatif 180.000 dikali baris X1 yakni 1 per 40 sama dengan 4.500. Yang baris keempat itu 0 dikurangi dalam kurung negatif 180.000 dikali 0 baris keempat pada X1 sama dengan 0. Lalu baris yang kelima itu adalah
Z-nya 0 dikurangi dalam kurung negatif 180.000 dikali X1 pada baris kelimanya itu 5/2 sama dengan 450.000. Hasil perhitungan nilai baris baru Z-nya itu adalah 0, negatif 80.000, 4.500, 0, dan juga 450.000. Sedangkan baris S2-nya itu baris pertama 48, baris kedua 24, baris ketiga 0, baris keempat 1, baris kelima 120. X1-nya baris pertama 1, baris kedua 1/2, baris ketiga 1/40, baris keempat 0, dan baris kelima 5/2. Hasil baris baru adalah 48, S2 pada baris ke-1 dikurangi 48 dikali 1. 1 itu X1 pada baris ke-1 sama dengan 0. Yang kedua, 24, S2 pada baris kedua dikurangi 48 dikali 1/2. X1 pada baris kedua sama dengan 0. Begitupun seterusnya, yakni nilainya baris ketiga negatif 6/5, baris keempat 1, dan baris kelima 0. Jadi hasil perhitungan nilai baris barunya S2-nya itu yang baris pertama 0, baris kedua 0, baris ketiga negatif 6/5, baris keempat 1, dan baris kelima 0. Masukkan nilai-nilai baris baru itu ke dalam tabel. Kalian bisa lihat tabel 6 pada perubahan nilai-nilai baris baru. Sehingga X1-nya itu 010, baris X1-nya itu 010, dan kolom X1-nya itu 01, 1/2, 1/40, 0, dan 5/2. Kemudian melakukan perbaikan-perbaikan langkah 3-6 sehingga baris kolom Z-nya itu tidak ada yang bernilai negatif. Nah, langkah yang ketujuh itu memilih kolom kunci, dapat dilihat pada tabel 7. Kolom kuncinya itu adalah X2, yakni negatif 80.000, 1/2, dan 0. Yang ke-8 itu memilih baris kunci, dapat dilihat pada tabel 8. Baris kuncinya itu adalah X2, yakni 0, 1, 1/2, 1/40, 0, 5/2, dan 5. Nah, yang ke-9 itu mengubah nilai pada baris kunci. Langkah pertama itu 0 dibagi 1/2 sama dengan 0. Yang kedua 1 dibagi 1/2 sama dengan 2, 1/2 dibagi 1/2 sama dengan 1, 1/40 dibagi 1/2 sama dengan 1/20, 0 dibagi 1/2 sama dengan 0, 5/2 dibagi 1/2 sama dengan 5, sehingga didapatkan iterasi yang kedua. Hasil pembagian dimasukkan pada baris baru yaitu X2, di mana baris X1 itu diubah menjadi baris X2. Bisa dilihat pada tabel ke-9 pada perubahan baris kunci. Pada baris ke X1 itu kolom Z sama dengan 0, kolom X1 sama dengan 1, kolom X2 sama dengan 1/2, kolom S1 sama dengan 1/40, kolom S2 sama dengan 0, dan NK-nya itu sama dengan 5. Lalu langkah yang ke-10 itu adalah mengubah nilai-nilai selain pada baris kunci. Baris Z-nya itu adalah 0, negatif 80.000, 4.500, 0, dan 450.000. Sedangkan X2-nya itu 2, 1, 1/20, 0, dan 5. Hasil baris barunya itu adalah Z pada baris ke-1, 0 dikurangi dalam kurung negatif 180.000 dikali 2, hasil dari X2 baris kedua. Jadi hasilnya itu sama dengan 160.000. Begitupun dengan seterusnya sehingga menghasilkan hasil perhitungan nilai baris baru Z, yakni Z baris ke-1 itu 160.000, baris kedua 0, baris ketiga 8.500, baris keempat 0, dan baris kelima 850.000. Baris S2-nya itu bisa dilihat pada tabel. Nah, itu hasil baris barunya itu adalah S2 pada baris ke-1, yakni 0 dikurangi 0 dikali X2 pada baris ke-1, yakni 2. Jadi hasilnya sama dengan 0. Begitupun dengan seterusnya sehingga menghasilkan nilai baris baru pada S2, yakni pada baris pertama 0, baris kedua 0, baris ketiga negatif 6/5, baris keempat 1, dan baris kelima 0. Maka tabel iterasi ditunjukkan pada tabel di bawah. Perhitungan tabel iterasi kedua itu sudah optimal, maka perhitungan dihentikan setelah nilai pada fungsi tujuan Z semua bernilai positif. Nah, dapat dilihat pada tabel ke-10 hasil optimisasi yang pertama itu dapat kalian lihat ya pada tabel. Nah, berdasarkan tabel di atas atau pada tabel di PPT itu baris Z tidak ada lagi yang bernilai negatif sehingga solusi yang diperoleh itu udah optimal. Maka keuntungan maksimum yang diperoleh penjual roti abon gulung dari perhitungan dengan menggunakan metode simplex adalah Rp850.000.
berproduksi setiap harinya. Dicukupkan sekian pemaparan atau pembahasan dari kelompok kami mengenai materi kuliah yaitu program linier tentang pengaplikasian kehidupan sehari-hari, yaitu hasil observasi dari pengaplikasian metode simplex. Mohon maaf apabila dari kelompok kami masih banyak kesalahan dalam penjelasan, pembahasan ataupun yang lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guys semuanya. Jangan lupa komen, like, and subscribe.